Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nilai awal atau initial value problem. Nah, variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal atau initial condition. Kemudian persamaan diferensial dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal atau initial value problem. Jika syarat yang diberikan pada persamaan diferensial lebih dari satu nilai variabel bebas disebut syarat batas dan merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas atau boundary value problem. Nah, untuk di video ini kita akan membahas terkait dengan initial value problem. Kemudian untuk nilai batasnya untuk video yang selanjutnya. Baik, kita sedikit mereview terlebih dahulu terkait dengan general initial value ordinary differential equation problem. Nah, kita nanti akan berbicara terkait dengan nilai awalnya atau initial value of the independent variable dan juga initial value of the dependent variable. Nah, bagaimana menyelesaikan bentuk umum seperti ini? Nah, langkah yang pertama adalah tentu dengan mengalihkan dy dengan nilai di sini penyebutnya 1, kemudian dt dengan fy, t gitu ya. Maka diperoleh seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda mengalihkan, langkah pertamanya kita integralkan dulu. Kita integralkan dy-nya, kemudian kita integralkan ft dt-nya. Kemudian menghasilkan y sama dengan ft plus c. Nah, kondisi ini dinamakan kondisi general solution. Ya. Nah, setelah itu terjadi, yang kedua adalah gunakan data inisialnya, plug it into the general solution dan menyelesaikan nilai c, dan kita akan memperoleh nilai c, ya. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Mari kita langsung ke contohnya. Problem and solution. Nah, tentukan masalah nilai awal dari persamaan diferensial berikut. Nah, kita punya permasalahan seperti ini. dy per dx sama dengan 2x tambah 1 dengan nilai awal y0 sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu kita mengalih silangnya terlebih dulu ya. dy kemudian dx gitu. Maka kita akan peroleh dy sama dengan 2x tambah 1 dx. Nah, setelah ini terjadi, maka kita akan mengintegralkan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, integral dari dy y ya, karena di sini posisinya dy itu adalah y aksen, begitu ya. dy itu sama dengan y aksen, maka kita peroleh y sama dengan ini kalau kita integralkan x kuadrat tambah x tambah c gitu ya. Nah, pada tahap ini dikatakan general solution, solusi umum gitu. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya adalah pada saat x-nya 0, pada saat x-nya 0, maka nilainya itu sama dengan 3. Kan gitu. Maka x ini kita gantikan pada 0 ini ya, 0 kita gantikan pada setiap x, kemudian y kita gantikan y sama dengan 3 ya, kita gantikan dengan y. Maka kita peroleh 3 sama dengan 0 pangkat 2 tambah 0 tambah c. Maka c itu sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kita substitusi atau kita gantikan c di sini dengan 3. Maka ini dikatakan solusi khusus
Dan ini adalah solusi dari nilai awalnya. Begitu ya. Jadi kita mempelajari 3 kategori terkait dengan solusi umum, solusi khusus, dan kemudian initial value problemnya. Oke, itu adalah permasalahan yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua. Misalnya ini, tentukan masalah nilai awal dari persamaan diferensial berikut. Nah, hal ini sama ya dengan step yang barusan gitu. Langkah yang pertama adalah, atau step yang pertama kita tulis pun boleh di step 1. Tentu kita integralkan ya. Ini posisinya kan seperti ini. Maka kita langsung integralkan. Integral Y double aksen sama dengan integral E min 2x dx, karena disitu posisinya dx. Nah, integral Y double aksen berarti menjadi Y aksen sama dengan, nah, bagaimana mengintegralkan E eksponensial pangkat min 2x? Ingat masalah atau materi kalkulus 1 kalkulus semester 1 ya, terkait dengan diferensial dan integral. Maka ini menghasilkan berapa ini nilainya? Langsung saja, iya, min 2 ya, E pangkat 2x gitu ya, ditambah C. Iya ya, ingat, mestinya mudah-mudahan masih ingat. Nah, ketika atau when x-nya itu 0, maka y-nya itu sama dengan 1. Maka y aksen ya. Oh, di sini kita buat. Nah, di sini rupanya ini ya, kita kemari dulu. Y ternyata 3 gitu ya. Berarti 3 sama dengan min setengah E min 2 dikali 0 plus C. Jadi ini 3, ini tentunya 0 ya. E pangkat apapun dipangkatkan 0, nilainya 1 dikali setengah plus C. Maka C sama dengan 3 dikurang setengah. Berapa 3 dikurang setengah? Iya, 7/2. Nah, pertanyaannya adalah nilai awal gitu. Berarti kita mesti mengintegralkan kembali. Nah, kita integralkan dari sini ya. Ini yang perlu kita integralkan kembali. Maka integral, ini step 2 kalau kita buat step 2. Maka integral lagi Y aksen sama dengan min setengah E min 2x dx. Maka akan menghasilkan berapa ini? Y ya, sama dengan, nah ini apa hasilnya kira-kira? Langsung, ini kan tadi hasilnya min setengah ya, min setengah jumpa min setengah berarti 1/4 ya toh. E pangkat 2x tambah C. Nah, kita langsung saja ya, karena sudah paham Anda itu masalah integralnya. Nah, kemudian sama ya, when x-nya 0 gitu, maka y-nya itu sama dengan yang ini ya. Ya, y-nya sama dengan 1 gitu. Maka tatkala hasilnya 1 itu, maka min 1/4 E min 2 kali 0 ya, tambah C. Maka ini hasilnya 1 sama dengan, ini sama ya, 0, 1/4 ditambah C. Maka C sama dengan 1 dikurang 1/4 gitu ya, sama dengan 3/4. Nah, karena ini nilai C-nya ada 2, maka nanti solusi umumnya dan solusi khususnya juga ada 2. Nah, di sini ada solusi umum yang pertama. Kemudian di sini ada solusi umum yang kedua. Kemudian untuk solusi khusus yang pertama gimana? Berarti kalau kita ambil dari sini ya, Y sama dengan
min setengah pangkat 2x ditambah pangkat tambah 7/2. Ini solusi khusus yang pertama. Kemudian solusi khusus yang kedua, Y itu sama dengan, jadi kita substitusikan kemari 3/4-nya, 1/4 eksponensial pangkat min 2x ditambah C-nya kita ganti dengan 3/4. Nah, gitu ya. Nah, ini solusi khusus yang kedua, ini yang pertama. Gampang ya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu untuk materi initial value problem. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang boundary value problemnya. Oke? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.